Halo pembelajar hebat, senang rasanya saya, Novi Komariatiningsi dapat membersamai kalian kembali dalam pelajaran matematika. Kali ini, kita akan mempelajari tentang kejadian bersyarat. Materi ini merupakan kelanjutan materi kejadian majemuk yang telah dipelajari sebelumnya. Kejadian bersyarat juga merupakan kejadian majemuk. Jika sebelumnya kalian telah menyelidiki kejadian majemuk saling lepas, maka pada materi ini, kalian akan menyelidiki kejadian bersyarat. Upayakan untuk memahami materi dengan baik, lakukan pengulangan jika diperlukan. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran materi ini adalah peserta didik dapat menyelidiki dua kejadian bersyarat. Masih ingatkah kamu gabungan dua kejadian, A dan B? Ya, apabila dua kejadian, A dan B digabungkan, maka terdapat kemungkinan dua kejadian yang terjadi bersama-sama, disebut kejadian tidak saling lepas. Sedangkan, kejadian yang tidak dapat terjadi bersama-sama, disebut dengan kejadian saling lepas. Kejadian bersyarat didefinisikan dengan kejadian pertama memengaruhi kejadian kedua. Dengan demikian, apabila terdapat gabungan dua kejadian, A dan B, di mana kejadian A memengaruhi kejadian B, maka disebut kejadian bersyarat. Silakan diskusikan bersama teman sekelompokmu. Sebuah toko mengadakan undian berhadiah makanan dan minuman kuliner kepada pelanggan yang berbelanja dengan nominal tertentu. Terdapat 10 kertas undian kuning berhadiah makanan dan 13 ungu berhadiah minuman yang diletakkan dalam sebuah gelas. Akan diambil sebuah kertas undian 2 kali berturut-turut tanpa pengembalian. Apabila pada pengambilan pertama dan kedua terambil kertas kuning, maka apakah kejadian pengambilan pertama memengaruhi peluang kejadian kedua? Bagaimana jika pada pengambilan pertama terambil kertas kuning dan pengambilan kedua kertas ungu? Apakah kejadian pengambilan pertama memengaruhi peluang kejadian kedua? Apabila terambil keduanya kertas kuning dan setelah pengambilan pertama tidak dikembalikan, maka kejadian tersebut adalah bersyarat. Terambil kertas kuning pada pengambilan pertama memengaruhi peluang terambil kertas kuning pada pengambilan kedua. Apabila pengambilan pertama terambil kertas kuning dan pengambilan kedua kertas ungu, maka kejadian tersebut adalah peluang bersyarat. Terambil kertas kuning pada pengambilan pertama memengaruhi peluang terambil kertas ungu pada pengambilan kedua. Bagaimana? Apakah kalian telah dapat memahami mengenai kejadian bersyarat? Silakan coba tantangan berikut. Kumpulkan data siswa yang gemar pangsit nanas, dodol nanas dalam kelompokmu. Ada berapa banyak siswa yang gemar pangsit nanas? Ada berapa banyak siswa yang gemar dodol nanas? Ada berapa siswa yang gemar keduanya? Adakah siswa yang tidak suka keduanya? Silakan ilustrasikan informasi yang kalian peroleh ke dalam diagram Venn. Apabila ibu akan memilih satu siswa yang gemar pangsit nanas, jika ia gemar dodol nanas, maka apakah merupakan kejadian bersyarat? Ada berapa banyak kemungkinan yang dapat terjadi? Dari pertanyaan pada tantangan yang diberikan, maka dapat diperoleh kejadian terpilih siswa yang gemar pangsit jika ia gemar dodol nanas, merupakan kejadian bersyarat. Apabila kejadian A adalah siswa yang gemar pangsit, dan B adalah kejadian siswa yang gemar dodol nanas, maka kejadian B merupakan syarat dari kejadian A. Supaya kalian menjadi lebih jelas, ayo simak contoh yang diberikan. Perhatikan contoh, dalam satu kelas, terdapat 20 siswa, 7 diantaranya gemar lapis nanas, 18 siswa gemar keripik nanas, dan 5 siswa gemar keduanya. Ibu akan memilih satu siswa secara acak. Apabila ibu akan memilih siswa yang gemar keripik nanas, jika ia gemar lapis nanas, maka berapa banyak semua kemungkinan yang dapat terjadi? Kejadian siswa yang gemar lapis nanas, dimisalkan A. Kejadian siswa gemar keripik nanas, dimisalkan B. Banyak anggota kejadian A adalah 7, banyak anggota kejadian B adalah 18. Banyak anggota yang gemar keduanya, irisan B adalah 5,
Ilustrasinya dapat dilihat dalam diagram Venn. Dengan demikian banyaknya kemungkinan terpilih satu siswa yang gemar keripik nanas jika ia gemar lapis nanas adalah 5. Silakan pelajari Al-KPD 3 untuk memahami cara mencari peluang kejadian bersyarat. Tetap semangat belajarnya ya! Kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah kejadian bersyarat terjadi apabila kejadian pertama memengaruhi peluang kejadian kedua. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan lakukan yang terbaik dalam menuntut ilmu.